bolehkah saya menunda pernikahan padahal saya sudah mapan dalam bekerja? Di antara yang mesti dicepatkan adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Yang kedua, ad-dainu idza jaa waqtuhu, hutang kalau sudah sampai tanggal membayarnya. Yang ketiga adalah ikramul dhaif, tamu kalau datang ke rumah cepat kasih air minum. Yang keempat, ayyuzawwijal wali abna'ahu, wali menikahkan anak-anaknya. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang sanggup menikah, falyatazawwaj, segeralah menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu menjaga mata, wa ahsanu lil farji, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', siapa yang tak sanggup, fa alaihi bis-shaum, hendaklah dia puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu obat menjaga dirinya. Dia sudah mampu, tak pula mau menikah. Karena saya takut nanti tidak bisa membahagiakan pasangan saya. Itu bisikan setan. Kalau ada kawan yang bilang begitu, kau jangan nikah dulu, nanti kau tak bisa membahagiakan. Berarti kawanmu itu setan. Karena menikah itu ibadah. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan setengah iman. Falyattaqillaha fin nisfil baqi, maka takwanya setengah lagi. Setakwa-takwanya laki-laki kalau belum menikah, imannya baru 50%. Sesudah dia menikah jadi 100. Jadi anak muda yang sudah menikah sudah dapat 50, tinggal tambah takwa jadi 100. Orang mau menikahnya bisikannya macam-macam. Anda termasuk tak bisa membahagiakan begitu, begini, supaya kamu tetap berdosa, sebab bermaksiat, mati dalam keadaan lajang. Apa hukumnya Pak Ustaz? Nikah itu hukumnya bisa wajib bagi orang yang mampu. Nikah itu bisa hukumnya haram. Siapa yang haram menikah? Orang yang tidak mampu, baik secara zahir maupun batin. Misal maaf, ada namanya uyub musyawwahah, penyakit yang dia kena, istrinya nanti boleh mengadu ke hakim dan hakim mengasih waktu setahun. Kalau dia menggugat ke hakim pengadilan agama, hakim ngasih waktu setahun. Kalau setahun dia tak sembuh, ketok palu, keluar akte cerai. Di antara penyakit itu adalah penyakit senapan angin indak melotui. Itu hakim mengasih, kalau datang istrinya mengadu ke pengadilan, maka kata hakim berobat setahun. Setahun tak sembuh, ketok palu, istrinya boleh menggugat, jatuh talak satu. Nah, ini coba dites senapan angin. Apakah berdosa tunduk dan mencium tangan orang tua? Sahabat Nabi punya pelayan pembantu, salah satu dari 7 yang paling banyak meriwayatkan hadis, namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini berkata, aku pegang tapak tangan Nabi sehalus sutra dan kucium tapak tangan Nabi atyabu min rihil miski, dari lembut dari sutra, atyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi. Itu menunjukkan kalau ngesalaman dicium tapak tangan. Ini sekarang banyak saya tengok orang cium tangan itu letakkan di kening. Siapa yang mengajari kau cium tangan letak di kening? Cium tangan itu dicium, tangan itu dicium tak kan? Ke Nabi. Bagaimana dengan kepada orang tua?
Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wajib engkau mentauhidkan Allah. Habis Allah siapa? Wa bil walidaini ihsana. Habis Allah langsung ke orang tua. Maka ke orang tua pun juga kita cium tangannya, kita cium tapak tangan. Bagaimana dengan kepada keturunan Nabi? Ada sahabat Nabi namanya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini penerjemah Nabi. Surat-surat yang datang dari orang Yahudi itu dibaca oleh Zaid bin Sabit. Yang mengumpulkan Al-Quran di pelepah korma, di tulang onta, di batu-batu, itu Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini berjumpa dengan Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi. Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Lalu kemudian Abdullah bin Abbas bertanya, kenapa kau cium tanganku? Kata Zaid bin Sabit, karena engkau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencium tangan orang tua, mencium tangan keturunan Nabi, mencium tangan ulama, maka itu bentuk dari penghormatan. Baik, tidak salah. Karena kemarin om saya bilang tidak boleh tunduk kepada makhluk. Tidak boleh tunduk kepada makhluk itu tak boleh sujud. Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda ala ahadin, kalaulah boleh sujud manusia kepada manusia, maka aku perintahkan istri sujud pada suami. Tapi tak boleh. Seandainya boleh sujud istri kepada suami. Tapi karena tak boleh kita bersujud. Adapun kita berdiri menghormati, datang tokoh masyarakat berdiri, kita disuruh berdiri. Qumu li sayyidikum, berdirilah kamu untuk pemimpin kamu. Selama dia tidak sujud, tak apa. Ada sekarang manusia sujud kepada manusia? Ada. Tontonlah kabi kaci kabi gampus hushutan. Sujud dia, sujud kepada manusia, tak boleh. Mereka itu selalu sujud ke kaki, tak boleh. Ke ibunya sujud, dalam Islam tak boleh. Apakah sah Islam saya karena saya tidak hafal nama malaikat? Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Kiraman, Katibin, Malik, Ridwan. Tak hafal dia nama malaikat itu, maka imannya tetap. Karena kita hanya disuruh antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman secara umum saja, tidak dituntut detail untuk menjelaskan satu-satu. Tapi kalau bisa menjelaskan satu-satu afdal. Jadi kalau disebut beriman tidak beriman, dia sudah beriman. Tapi kalau dikatakan sempurna atau tidak sempurna, kurang sempurna, maka dia belajar lagi mengaji. Saya minta kepada Masjid Al-Jihad seminggu paling tidak mengaji 3. Pertama akidah sifat 20 wujud qidam baqa. Yang kedua ibadah fikih salat zakat puasa haji. Yang ketiga akhlak, membersihkan hati dari hasad dengki takbur. Setelah bersih diisi dengan ridha qanaah tawakal zikir, namanya tazkiyatun nafs, tasawuf, pensucian hati. 3. Jangan sampai masjid kosong dari 3. Aqidah, fikih, akhlak. Apakah boleh membaca surat Yasin? Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Quran adalah Yasin. Iqra'uha ala mautakum, bacakan Al-Quran itu pada orang yang mati. Faqra'u ma tayassara minal Quran, maka bacalah Al-Quran. Yasin itu Quran atau tidak? Quran. Tahu pula tak boleh membaca Yasin. Membaca Yasin malam. Membaca Yasin malam. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dosanya sudah diampunkan Allah Ta'ala.
Di mana bisa kami tengok hadis-hadis tentang kehebatan surat Yasin? Di tafsir Ibni Katsir. Namanya tafsir Al-Quranil Azim. Kenapa Ustaz pilihkan tafsir Ibni Katsir? Karena tafsir Ibni Katsir tafsir yang tak ada hadis palsunya, tak ada Israiliyatnya, karena dia ahli hadis. Bagus dikaji tafsir Ibni Katsir. Namanya tafsir Al-Quranil Azim. Buka di muqaddimah surat Yasin. Disebutkan ya fadilah surat Yasin. Apalagi keutamaan surat Yasin. La tuqa'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Suatu perkara yang susah, yang payah, dibacakan surat Yasin, dimudahkan Allah. Itu maka kalau ada orang mau sakratul maut, dibacakan, biar supaya cepat mati. 2 ke 6. Kalau tak cepat sehat, cepat mati. Apakah boleh kami membaca tahlil? Tahlil afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang melarang tahlil, Yahudi Israel, tahlil la ilaha illallah. Kamu tak boleh tahlil. Doa bagi mayat. Doa untuk mayat. Kata Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah, kalau lewat di kubur, jangan mulut diam saja. Doakan orang yang ada di kubur. Doa itulah yang kita baca setiap lewat kubur. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu aslinya panjang, tapi sampai di tempat kita pendek. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu namanya doa efisiensi. Aslinya panjang itu. Semua yang panjang-panjang di sana itu sampai kemari pendek. Saking jauhnya Indonesia ini dari tempat asalnya. Semua. Makanya kalau kita sholat di Masjidil Haram kan panjang. Sampai di sini pendek. Tinggal kuldu. Semasa hidupnya menganggap hal itu sebagai bid'ah. Itu urusan dia sama Allah. Dia jahat, dia preman, dia mengejek kita, dia memaki kita. Itu urusan dia sama Allah. Selama dia Islam, kita doakan, kita kumpul, bacakan Yasin, bacakan pangkal Al-Baqarah, bacakan ayat kursi, ujung Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, tutup dengan tahlil. Ada tak ada bubur kacang hijau, datang. Ini kadang waktu tahlil semangat, la ilaha illallah. Begitu tak ada nama, la ilaha illallah. Intinya doa itu. Apakah sampai ke mayat Pak Ustadz tahlil itu? Nabi lewat di makam, dicabutnya pelepah korma, dibelahnya 2, dicucuknya ke makam. Kata sahabat, kenapa engkau cucukkan ya Rasulullah? La'allallaha an yakhaffifa azabahuma ma lam yaybasa. Selama pelepah korma ini basah, orang yang dikubur itu ringan azabnya. Kenapa? Hadis itu ada dalam Sahih Muslim. Dijelaskan Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, pelepah korma bertasbih. Tasbihnya meringankan azab orang. Apa kata Imam Nawawi? Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran dan tahlil orang beriman. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustaz Somad itu membacakan tahlil, tak sampai tahlilnya itu, berarti dia mengejek saya lebih buruk dari pelepah korma. Pukul dia pakai pelepah sawit. Enak aja dia ngejek-ngejek kita. Apakah sampai tahlil itu Pak Ustadz? Sedangkan tasbih pelepah korma sampai, apalagi tahlilnya orang beriman. Lebih mulia kita apa pelepah korma? Macam-macam ragu jamaah itu. Apakah sampai bacaan Quran untuk orang mati? Nanti kalau aku mati, tolong masjid ini ganti. Nanti kalau aku mati, kata Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, nanti kalau aku mati, bacakan pada bagian kepalaku Al-Fatihah, pangkal Al-Baqarah, sampai wa ulaika humul muflihun, bacakan pada bagian kakiku ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati, sampai ujung 3 ayat. Di mana bisa kami tengok hadis ini? Dalam kitab Ruh, R-O-H, Ruh,
Siapa penulisnya? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Siapa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Murid Ibnu Taimiyah. Siapa Ibnu Taimiyah? Induk ongkang Salafi. Induk ongkangnya mengatakan sampai bacaan Quran. Jenderal bintang 5-nya itu yang mengatakan sampai. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, ambo ada kitab di rumah, semeter panjang. Majmu' Fatawa. Ibnu Taimiyah mengatakan bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Tahlil untuk orang meninggal dunia sampai. Jadi kalau ada yang salafi keras-keras, kelas-kelas apa kelas yang paling rendah? Induknya itu mengatakan sampai. Doa sampai, bacaan Quran sampai, tahlil zikir sampai. Apa lagi? Sedekah. Datang sahabat Nabi. Ya Rasulullah, ummi matat, mak saya mati. Afa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah boleh apa tak boleh? Kata Nabi, sedekahlah. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, suqyal ma, ngasih air minum. Kalau air minum sampai, apalagi nasi kotak. Air minum sampai, apalagi bubur kacang hijau. Ini kadang orang ini waktu dikasih makan tak mau. Ya, saya tidak mau makan sini. Terus bungkus saja. Apa hukum main domino? Main domino, main catur, panjat pinang, hukumnya adalah hukum permainan. Kalau dia tidak melalaikan sholat, hukumnya mubah. Kalau sampai melalaikan sholat, hukumnya haram. Dia sudah sholat, dia sudah silaturahim, ada waktu kosong, main dia untuk bersilaturahim dengan kawan-kawannya. Main agak semenit 2 menit. Tapi kalau sampai main subuh lewat, zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, kelepak malah jatuh kepada haram karena dia melalaikan sembahyang. Suami saya pulang malam, anak sakit tak peduli, saya marah sebagai istri. Apakah dosa Pak Ustadz? Ibu jangan marah, dia tak berubah, ibu sakit hati. Jadi gimana caranya? Ibu mengadu kepada 6 wali. Wali ibu 6. Wahai istri-istri, jangan marah ke suami, melapor ke wali. Wali ibu ada 6. Yang pertama ayah, yang kedua atuk, yang ketiga abang, yang keempat adik laki-laki, yang kelima abang ayah, yang keenam adik ayah. Wali inilah yang datang memanggil si Fir'aun tadi. Si orang Fir'aun. Bonti wang main domino ya. Jadi begitu prosedurnya. Jangan ibu mengamuk sendiri. Dia tak berhenti, ibu sakit hati, lama-lama mati, inya berbini lagi. Inya tak berubah, awak mati. Mohon penjelasan Ustaz, apa hukum istri menolak melayani suami karena capek? Caikannya bini bau. Ambo kone bang, eko ambo kasih ban serap. Setuju tak pak? Betul. Boleh. Dalilnya, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu takwi, fawahidah, maka 1. Jadi sebenarnya yang berbini 1 itu dek takwi. Ada di Afrika itu kalau bininya ompek, itu letaknya di atas, di loke raja-raja lompek. Kalau yang tigo itu di bawah
sama menteri-menteri. Kalau duo itu bersama dengan pasukan tentara dan polisi. Kalau satu itu tukang cuci piring. Jadi bapak ibu kau saudara, aku tukang cuci piring kalau di Afrika. Ambo pun langsung aja. Nah, ambo kau pun lagi. Aku di siko garang. Kalau di rumah ambo tak. Hubungan suami istri ini bukan antara direktur dengan karyawan. Hubungan ibu dengan bapak adalah dengan hati. Jadi bapak tidak bisa pulang memaksa-maksa karena istri bapak juga bekerja membantu mencari nafkah. Maka bapak pun paham. Hubungan bapak bukan antara pemimpin kepala daerah dengan pegawai Pemprov dan Pemko. Tidak begitu. Saya ustadz, hubungan saya di rumah dengan istri bukan antara ustadz dengan jamaah. Ya bapak ibu bayangkan saya dengan istri saya, ayyuhallazina amanu. Bukan begitu. Jadi hubungan ini masalah hati, ada komunikasi, ada tutur kata sopan santun, tata krama. Ya kalau ibu baik, ya ibu bilang, mohon maaf papa, airport sedang sibuk. Dah, besok nyatanya lagi. Prepare for landing, prepare for landing. Bisa pesawat mendarat, ibu jawab, airport busy, airport busy. Malam ketiga, ibu mengontak, prepare okay for airport. Airport sudah okay, dijawabnya. Sudah mendarat di airport lain. Kok kalau diupload ramai sih. Kapan sebaiknya pembagian warisan orang tua dilakukan? Lebih cepat, lebih baik. Selesai acara tahlil malam ketiga, diumumkan kepada seluruh ahli waris, besok pagi kita kumpul di rumah besar. Mulailah pembagian. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Suami dapat setengah harta istri kalau tak ada anak. Fa in kana lakum waladun, fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'. Kalau ada anak, suami dapat 1/4. Walahunna rubu' illam yakul lakum walad. Istri dapat 1/4 kalau tak ada anak. Fa in kana lakum waladun falahunna sumunu. Kalau ada anak, istri dapat 1/8. Bapak kalau tak ada anak, setengah. Kalau ada anak, 1/4. Ibu 1/4. Kalau ada anak, 1/8. Dah, sudah bagi, tinggal anak. Berapa anak dapat? Lidzakari mithlu azzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Bagi, selesai, habis. Jangan menyimpan bom waktu. Bom meledak. Jangan menyimpan harta warisan. Cepat bagi. 2. Bagaimana pembagian harta warisan orang tua yang semasa hidupnya punya utang piutang? Harta warisan dibagi setelah dilakukan 2. Mim ba'di wasiyatin, keluarkan wasiat. Saya wasiatkan untuk Masjid Al-Jihad 500 juta. Maka pengurus Al-Jihad dapat 500 juta. Dengan syarat tidak lebih dari total 1/3 harta. Kebetulan hartanya 2 miliar. Maka Masjid Al-Jihad dapat 500 juta, 1/4 masih sah. Tinggal 1,5 M. 1,5 tadi yang dibagi oleh ahli waris. Keluar wasiat, habis keluar wasiat, audain, keluarkan utang. Berapa wasiatnya? 500 juta. Kasih ke Al-Jihad. Berapa lagi tinggal? 1,5 M. Berapa utang almarhum? Utang almarhum pas 1,5 M. Habis. Balik dari pembagian tuh mengangguk. Jangan bagi harta warisan sebelum keluarkan wasiat dan hutang. Setelah hutang diambil, baru bagi. Kalau tak ada yang bisa dibagi, berarti nasib kalian. Maka balik dari sini, tanya bapak ibu di rumah, dia punya hutang atau tidak. Jangan sampai pulang hampa. Mungkin bapak bisa menerima, tapi bini bapak
daripada lolok di luang tam. 3. Bila hutang orang tua semasa hidupnya lebih besar dari piutang, apakah ahli waris wajib menyelesaikan hutang orang tua tersebut? Ahli waris wajib membayar hutang almarhum dari tirkah, dari harta warisan. Anak-anak tidak wajib membayarkan hutang orang tua. Saya ulang sekali lagi. Hutang almarhum dibayarkan dari warisan. Sedangkan ahli waris tidak wajib membayarkan hutang almarhum. Jadi kalau datang orang menuntut, bayar hutang bapakmu. Kenapa kau kasih? Tidak ada yang mewajibkan kami membayar dari harta kami. Hanya wajib diambil dari harta warisan. Tapi kalau anaknya mau bersedekah, saya kebetulan ada duit, saya bayarkan. Itu terhitung sebagai sodako dari anaknya. Tapi anak tidak wajib membayarkan dari duitnya sendiri. Jelas? Kadang kalau belum makan siang nih, kadang-kadang tak jelas memang. Kalau tuan pergi ke Palas, jangan lupa membeli bawang. Kenapa ceramah Ustaz Somad tak jelas? Karena jamaah belum makan siang. Apa jelas apa tak jelas? Apakah ahli waris apabila ahli waris meninggal dan punya anak? Apabila ahli waris meninggal, penerima waris. Apabila penerima waris meninggal, punya anak, apakah anak dari ahli waris tersebut mempunyai hak untuk mendapat warisan dari orang tuanya? Ini mesti ada beberapa contoh. Sini, yang anak muda dulu. Sini, Dik. Sini, di sini. Berdiri sini. Siapa namanya? Hilal. Ini Pak Hilal yang selalu dicari satu Ramadan. Ini Pak Hilal. Dah? Pak Hilal. Pak Hilal ini punya anak. Sini, Bang. Ya, siapa namanya? Hah? Jerry. Pak Jerry. Di sini Pak Jerry. Ini Pak Hilal ayah, Pak Jerry ini anak. Pak Jerry ini punya anak. Mana yang agak leketek? Sini, Bang. Yang pakai baju kok apa ya, merah. Siapa namanya? Afif. Sini Afif. Dah. Ini Afif. Udah, tetap Jerry. Ini Pak Hilal, ayah. Ini Pak Jerry, anak. Memang awet muda wong keteknya. Ini Pak Hilal, Iko Pak Jerry. Pak Jerry punya anak namanya Afif. Dah. Mohon maaf ya, mohon maaf. Meninggal Pak Hilal. Meninggal Pak Hilal, otomatis ahli warisnya kan Pak Jerry. Yang jadi masalah, Pak Jerry kok meninggal lebih dulu. Pak Jerry kok meninggal lebih dulu. Jongkok Pak Jerry. Nah, Pak Jerry Suang yang jongkok meninggal. Dulu. Pak Jerry meninggal tahun 2010. Tahun 2020 meninggal Pak Afif. Menunggu Pak Hilal. Duduk Pak Hilal. Nah, waktu meninggal Pak Hilal, udah meninggal Pak Hilal. Meninggal Pak Hilal, sekarang Afif menuntut warisan. Datang Afif menuntut warisan. Kata Afif, mana warisan saya dari Atuk Hilal? Ya kan? Kata saya ini adik Jerry. Kan lebih muda saya. Saya bilang, kau Afif, kau tak dapat. Kenapa? Kata Afif, karena ayah kau lebih mati. Ayah kau lebih dulu mati. Datang kata si Afif, malang kali lah nasib aku. Udahlah ayahku mati dulu, aku tak dapat warisan. Rupanya mati ini permintaan kami. Kok aku bisa tak dapat? Kata Afif. Akhirnya Afif menuntut ke pengadilan agama. Maka keluarlah KHA, kompilasi hukum Islam Indonesia, yang menyatakan bahwa anak dari ahli waris yang ayahnya mati duluan bisa dapat hak tidak lebih dari pamannya. Jadi kalau saya dapat 500 juta, maka Afif bisa menuntut ke pengadilan dan dia tidak boleh lebih dari jatah saya.
Sekarang saya tanya, Afif menuntut atau tidak? Serius, sekarang saya tanya, Afif menuntut atau tidak? Menuntut. Udah, selesai, tutup. Udah, duduk. Mari. Jelas. Kalau dia menuntut, pengadilan mengeluarkan. Kalau dia tidak menuntut, diam, maka duit tak akan keluar. Sekarang saya tanya, kalau bapak yang menjadi posisi ayah bapak meninggal lebih dulu daripada atuk, bapak nuntut atau tidak? Alah, pura-pura tak mau nuntut. Duit ini. Kasih juga saya sedikit, kan saya ngasih tahu. Kok tak saya kasih tahu? Bolehkah harta peninggalan orang tua dipakai bersama, tidak dibagi kepada ahli waris sebagaimana ketentuan? Saya takziah menengok orang sakit. Kemudian ada lilin di situ. Mati lampu, kebetulan pemadaman bergilir karena daerah Masjid Al-Jihad ini sering mati lampu. Ada lilin. Ya kan? Kemudian meninggal bapak ini. Begitu meninggal bapak ini, saya hembus lilin ini. Padam. Jamaah komplain. Kenapa Ustaz hembus? Kenapa Ustaz tiup? Saya jawab, tadi waktu bapak ini hidup, dialah yang punya lilin ini. Setelah bapak ini meninggal, siapa yang punya lilin ini? Yang punya lilin ahli waris. Ku hembus lilin ini karena aku tak mau kita pakai duit subhat. Karena 10 anak bapak ini, 10-nya pemilik lilin, dan aku belum tahu apakah yang ke-10-nya itu izin atau tidak lilinnya dinyalakan. Paham? Jelas? Sedetik setelah meninggal, maka harta itu bukan lagi punya almarhum, tapi sudah punya ahli waris. Jadi, kalau rumah ini kita mau jadikan rumah pertemuan, rumah besar, kita mesti tanya satu-satu. Tak bisa saya sebagai abang paling tua mengatakan, adik-adik sekalian, rumah ini kita wakafkan untuk kita bersama, kumpul anak cucu. Setuju ya? Tak bisa. Karena itu bukan hartamu. Yang bisa kau wakafkan itu hartamu. Sedangkan itu adalah harta engkau adik-beradik. Iya, kau mau wakafkan karena kau kaya, duit kau banyak. Adik kau kan tak sama. Maka caranya bagaimana? Bagi dulu. Bagi. Rumah ini berapa harganya? 1 M. Adik-beradik berapa orang? 10 orang. Jatah 1 orang berapa? Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Bagi dulu jatah dia. Setelah bagi baru ditanya. Menurut pembagian kita, kau dapat 125 juta, kau dapat 75 juta. Ini mau kita bagi atau kita wakafkan bersama supaya rumah ini tempat kita ngumpul. Kita buatkan yayasan, namanya Yayasan Almarhum Bapak Fulan. Lalu kemudian yang lain mengatakan, iyalah saya ikhlas lillahi ta'ala. Barulah itu disebut dengan wakaf bersama. Jelas? Jadi kalau mau, jangan paksa adik-adik ikut selera kita, karena mereka punya hak di situ. Bisa jadi mereka segan untuk menolak karena rame-rame. Tapi tanya satu-satu, setelah itu menuliskan wakaf ikhlas lillahi ta'ala, barulah dirubah surat tanah itu ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, namanya berubah menjadi milik yayasan. Karena tidak lagi milik personal. Jangan milik personal. Nanti mati kita berkelahi anak cucu kita. Kita sedang meninggalkan bom waktu. Akhirnya sudah lewat jadi 1.55. Tadi janji 1.45. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita. Al-Hazini yang Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi
wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.